Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 11. Demikian dikatakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang ingin sakit. Betul? Iya. Tidak ada seorang pun yang ingin atau yang senang kalau dia jatuh sakit. Itu sebabnya kalau ada orang yang jatuh sakit, maka satu hal yang sangat dia dambakan adalah sembuh dari sakit yang dia derita. Itu sebabnya orang yang sedang sakit akan berusaha bagaimana supaya dia sembuh. Mencari kesembuhan, pergi berobat ke satu dokter, tidak sembuh dari satu yang dokter, pindah ke dokter yang lain, tak juga sembuh, cari dokter yang lain. Hanya untuk satu tujuan, sembuh dari sakit yang dia derita. Bahkan tidak sedikit orang yang rela menghabiskan uang yang tidak sedikit hanya untuk mencari kesembuhan. Sampai berobat ke luar negeri dilakukan supaya dia sembuh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berusaha, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita sembuh. Namun bagaimana kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah semua orang yang sakit itu sudah sembuh? Ternyata tidak. Loh, kok begitu? Bukankah Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku maka aku akan menjawabmu"? Sudah berusaha, sudah berdoa dan berseru kepada Tuhan, tapi kok tidak sembuh juga. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan tidak berkuasa menyembuhkan sakit kita. Atau jangan-jangan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Bagaimana ini Bapak Ibu saudara-saudara? Nah, bukan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Sebab kita percaya tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak tuli. Dan Tuhan juga berkuasa atas apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangankan menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang mati pun mampu Tuhan lakukan. Kalau begitu mengapa tidak sembuh? Sudah berusaha, sudah berdoa, tapi tidak sembuh juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak bisa menghakimi kalau ada seseorang itu tidak sembuh dari sakitnya, berarti Tuhan tidak mendengarkan doanya. Oh tidak ya. Kita harus percaya bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan. Kita tidak tahu itu. Namun di atas semuanya itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat satu hal yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Sebab tidak sedikit orang yang berdoa kepada Tuhan tapi justru meragukan doanya sendiri. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Mulutnya berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi anehnya dia tidak percaya terhadap doanya. Itu sebabnya Tuhan melalui firman-Nya hari ini mau mengingatkan kepada kita agar kita percaya kepada kuasa Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada yang lumpuh, dia lumpuh, digotong oleh orang hanya untuk mendapatkan kesembuhan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita jujur.
kalau kita berada di posisi orang yang lumpuh tadi, kita tidak bisa bangkit, boro-boro berdiri, berjalan. Ya, bangkit pun kita tidak bisa karena kondisi yang lumpuh. Tiba-tiba dikatakan kepada kita, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Ayo, kalau kita berada di posisi yang lumpuh tadi, bagaimana respon kita? Wah, pasti kita akan berkata, gila lu ya. Masa aku yang lumpuh, kau suruh bangun, kau suruh mengangkat tilamku, dan kau suruh pulang. Ini aneh, ini ngeledek namanya. Bener gak Bapak Ibu Saudara-saudara? Tetapi justru apa yang kita anggap tidak masuk akal, bagi Tuhan itu masuk akal. Dan itu sebabnya si lumpuh tadi, kalau kita baca ayat seterusnya, dia tidak protes. Dia tidak berkata, apa ini Tuhan Yesus? Aku ini lumpuh loh. Kok kau suruh aku bangun? Kok kau suruh aku mengangkat tempat tidurku? Kau suruh aku pulang? Aku ini lumpuh. Aneh, dia tidak berkata seperti itu. Sebab dia percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan dia. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia digotong oleh temannya, dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita agar kita percaya kepada kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan apapun. Satu yang Tuhan inginkan dari kita, percaya kepada kuasa Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu, seruanmu, doamu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun sakit, tak kunjung sembuh. Jangan pernah putus asa. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Sebab cepat atau lambat Tuhan akan bertindak untuk menyembuhkanmu. Bagi saudara-saudara yang mempunyai pergumulan apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan bersungut-sungut. Tetapi serahkan kepada Tuhan. Dan nantikanlah Dia akan bekerja. Seperti ucapannya kepada kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawabmu. Oleh karena itu, mari kita berseru kepada Tuhan. Seperti si lumpuh tadi, dia datang kepada Tuhan sebab dia percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita berseru kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas apapun. Dia berkuasa untuk menyembuhkanmu. Dia berkuasa untuk melakukan apapun. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau mampu mengampuni, Engkau mampu menyembuhkan, bahkan Engkau mampu menghidupkan yang sudah mati. Bapa, itu terbukti kepada orang yang lumpuh, yang datang kepadamu, memohon supaya dia disembuhkan. Engkau berkata supaya dia bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pulang. Tuhan menyembuhkan dia, dan dia percaya kepadamu ya Bapa, sehingga kesembuhan itu sampai kepadanya. Demikian juga dengan kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Bagi setiap yang sedang sakit, yang merindukan kesembuhan, kiranya Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Bagi setiap orang yang bergumul, apapun itu yang menjadi pergumulannya, kiranya Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kami. Bapa yang baik, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami bersungut-sungut. Jangan biarkan kami berputus asa.
tetapi biarlah kami tetap berpengharapan hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati kami dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Pimpin dan kuasai hati, mulut dan pikiran kami ya Bapa, agar setiap apa yang kami lakukan, yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kepadamu lah kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.